Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi berikutnya, yaitu mengenai analisis korelasi ganda. Jadi kemarin kita menganalisis regresi berganda, sekarang kita korelasi ganda. Apa beda antara korelasi dengan regresi? Nah, kalau regresi kemarin kita melihat pengaruh antara variabel X terhadap Y gitu ya. Sedangkan korelasi kita melihat hubungan antara variabel X dan variabel Y, dan seberapa besar hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini karena berganda, tentu X-nya lebih dari 1 atau variabel bebasnya lebih dari 1. Kita lihat korelasi berganda itu berfungsi untuk mencari besarnya hubungan dan kontribusi dua variabel, yaitu X1 ya, dua variabel X, jadi X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Nah, ini dia ya. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dia bersama-sama. Kita lihat hubungannya itu, ini dilambangkan dengan R X1 X2Y. Kita lihat untuk kaidah pengujian itu F hitung besar sama dengan F tabel, maka tolak H0. Kalau tolak H0 adalah terima HA, artinya ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel X atau lebih terhadap Y. Sedangkan F hitung kecil sama dengan F tabel, maka terima H0, artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Kita nanti lihat nilai F tabel, yaitu 1 kurang alfa, berarti alfanya kita gunakan 0,05 ya. Sini untuk mencari F tabel, silahkan mahasiswa mencari nilai di handphonenya ya, tabel uji F. Ini kan 1 kurang alfa, dimana kita gunakan alfanya adalah 5% atau 0,05, dan F tabel itu kita gunakan variabel bebasnya adalah 2, dan kita nanti gunakan n nya jumlah data n kurang 2, 10 kurang 2, jadi F tabelnya nanti dilihat 2 dan 8 ya. Jadi 2-nya untuk yang ke samping kanan, untuk yang horizontal. Nanti yang di sini nanti kalau ada tabel F, ini 2-nya di sini, kemudian di sini lihat 8 ya. Nah, di sini nanti dia nilai F tabelnya. Silahkan dibandingkan. Kemudian untuk rumus F hitung itu R kuadrat dibagi K per 1 kurang R kuadrat per N kurang K kurang 1. R itu adalah nilai koefisien korelasi gandanya, kemudian K jumlah variabel bebas, N-nya jumlah sampel. Kemudian untuk menghitung R-nya, nah, seperti rumus tadi, ini kan R ya. Untuk menghitung R-nya, X1 kali X2Y, ini ada rumus di dalam rumus, itu R kuadrat X1Y. Jadi nanti kita cari dulu nilai X1Y, baru kita kuadratkan, ditambah kita cari nilai Rx2Y, kita kuadratkan, baru kita kurangkan dengan 2 kali Rx1Y kali Rx2Y kali Rx1 kali X2 per 1 kurang Rx1 X2 kuadrat. Nah, untuk mencari Rx1Y itu rumusnya ini lagi ya, silahkan dicatat. X1Y akan sama dengan YX1 ya, jadi karena dia perkalian, jadi ini boleh X nya di depan, boleh Y nya di depan ya. Ini rumusnya saja yang sulit, tapi ketika kita masukkan angkanya nanti, ini akan menjadi mudah semuanya ya, dimana N nya nanti kita gunakan 10, kita ambil contoh yang sedikit aja, 10 sigma YX1 dan seterusnya. Ini silahkan dicatat rumusnya, kemudian kita langsung masuk contoh soal. Hubungan antara tingkat percaya diri dan persepsi mahasiswa terhadap hasil belajarnya. Jadi kita ingin melihat hubungan antara tingkat percaya diri dan persepsi mahasiswa ini sebagai variabel X ya, atau variabel bebas, dan hasil belajar adalah variabel Y atau variabel terikat. Diketahui di sini ya, X1, X2Y sudah dapat. Nah, kita butuh X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, X1 kali X2.
Nah, ini silakan mahasiswa isi tabelnya ya, dan ini jumlahnya, tolong disamakan nanti jumlahnya berapa. Nah, setelah mahasiswa mendapatkan ini ya, nilai-nilai ini, maka kita masukkan ke dalam rumus ya. Untuk Rx1Y atau Yx1 kita masukkan N tadi ya, N dikali 249 sigma X1Y tadi nih ya, dikurang 70 kali sigma apa gitu. Nah, ini kita masukkan saja rumusnya. Ini sebenarnya tidak usah pakai sigma lagi, ini juga tidak apa-apa, langsung 10 dikali 500, 10 dikurang 70 dikuadratkan. Nah, ingat ini 70 ini kan sigma Y ya, ini kan sigma Y dikuadratkan, bukan sigma Y kuadrat ya, sigma Y dikuadratkan. Nah, ini kita dapat hasilnya adalah, coba ditekan kalkulatornya, belajar tekan kalkulator, itu dapat hasilnya adalah 0,949. Langkah selanjutnya, apalagi yang harus kita cari? RYX1, berarti RYX2 atau X2Y sama ya. Silahkan mahasiswa cari juga, cari. Nah, di sini Ibu kasih jawabannya itu kalau tidak salah itu sekitar 0,913. Nah, ini mahasiswa cari ya. Kemudian satu lagi Rx1 X2. Silahkan dicari juga melalui rumus yang tadi, maka didapatkan hasilnya sekitar 0,959. Nah, ini udah Ibu cari juga di kelas yang lain ya, sekitar hasilnya ini. Mungkin kalau ada yang tidak sama, mungkin ada yang salah atau keliru ya, silahkan mahasiswa lihat. Nah, setelah dapat Rx1 X2 Yx2 Yx1 nya juga, kita cari nilai R besarnya lagi ya. R besar Yx1 kali X2. Kita masukkan nilai ini. Nah, ini kuadrat ya, sesuai rumusnya tadi, R Yx1 kuadrat tadi kan, maka ini harus dikuadratkan sesuai dengan rumusnya tadi. Mana dia? Nah, ini ya, Rx1Y kuadrat tambah Rx2Y kuadrat, berarti kita lihat di sini Ryx1 kuadrat berarti 0,946 kuadrat. Kita tuliskan di sini. Dikurang 0,913 kuadrat gitu ya. Masukkan rumusnya sehingga didapatkan hasil dari R ini. Ini dicari ya, silakan mahasiswa cari. Nah, Ibu tunjukkan hasilnya saja. Itu 0,946. Setelah dapat R ini, masukkan lagi ke dalam rumus F hitung. Nah, F hitung itu kan R kuadrat per K tadi ya, kalau nggak salah Ibu, per 1 kurang R kuadrat per N kurang K kurang 1. Kok salah ini rumusnya ya. Nah, silahkan masukkan ke ini 0,946 ini kuadrat per K-nya adalah jumlah variabel bebas, tadi 2 ya, jumlah variabel bebas ada X1 dan X2, sehingga didapatkan F hitungnya adalah 29,945. Nah, coba di 29 ya, silakan mahasiswa cari. Nah, setelah kita lihat F tabel, nah mahasiswa bisa mencari nilai F tabel. Itu kesimpulannya adalah F hitung besar dari F tabel. Jadi apa yang kita dapat tarik kesimpulannya adalah tolak H0 dan terima HA. Tolak H0 berarti ada hubungan ya. Ada hubungan yang signifikan antara variabel X-nya tadi adalah tingkat percaya diri dan persepsi terhadap hasil belajar. Nah, dibuat sini ya. Kemudian kita sudah belajar juga mengenai KD, koefisien determinasi. Ya, di mana koefisien determinasi ini rumusnya adalah, lihat R kuadrat kali 100%. Nah, masih ingat kan? R-nya berapa tadi? Kita lihat R-nya adalah kita lihat R-nya
Ini dia R-nya ya, 0,946. Berarti di sini kita tuliskan 0,946 kuadrat 0,946 kuadrat dikali dengan 100%. Oke, ini dapat berapa nih? Misalnya 89,9. Ini misal ya, coba dicari lagi. Jadi apa artinya? Nah, mahasiswa harus tahu artinya. Berarti sebesar 89,9% hasil belajar